menjadi supplier. Akhirnya di 2014 saya memutuskan untuk menutup warung kopi tersebut, mulai mempelajari proses kopi atau merosting kopi, menyangrai kopi. Kemudian Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ragil dari Boyolali, menjalankan usaha kopi sedulur di Boyolali juga. Awal memulai usaha ini di kisaran tahun 2010 dengan membuka sebuah warung kopi di sebuah universitas swasta di Solo sampai tahun 2013 pertengahan. Dari sana tahu akan kebutuhan biji kopi sangrai sebuah warung kopi. Kebetulan di rentan tahun tersebut untuk bisa mencari biji kopi sangrai itu sangatlah susah di lingkup Boyolali, Solo dan sekitarnya. Waktu itu saya juga mengambil biji kopi sangrainya dari Jakarta ataupun Bandung. Kemudian dari usaha itu muncullah ide untuk bikin biji kopi sangrai di area Boyolali, dengan harapan dengan semakin berkembangnya kedai kopi, warung kopi di sekitaran Solo Raya, harapannya usaha nanti ke depan akan bagus dengan menjadi supplier. Akhirnya di 2014 saya memutuskan untuk menutup warung kopi tersebut, mulai mempelajari proses kopi atau merosting kopi, menyangrai kopi. Kemudian di 2015 saya memulai menseriusi usaha sangrai kopi ini dengan membeli sebuah mesin sangrai kopi yang kapasitas kecil 1 kg, dan alhamdulillah sampai sekarang usaha sudah mulai berkembang, sudah 6 tahun terakhir ini, dan sekarang sudah alhamdulillah juga bisa upgrade ke mesin yang 6,5 kg. Usaha ini, usaha roasting kopi ini bukan jasa supplier kopi sangrai ini sudah berjalan sekitar 6 tahun. Kemudian untuk pemasaran, untuk areanya sementara ini masih di seputaran wilayah Solo Raya, ada beberapa di luar kota, dan kesemuanya mayoritas hampir 80% masuk ke kedai kopi, coffee shop atau warung kopi, dan sedikit sekali yang membeli individu personal atau pengopi rumahan, penikmat kopi rumahan. Kemudian kalau ditanya kendala, sebenarnya tidak terlalu banyak kendala, karena saya menjalankan usaha ini dengan senang ya, karena berawal dari hobi, jadi semua kendala itu terasa tidak ada. Tapi memang tidak mungkin ada usaha yang tanpa kendala. Pada awalnya pastilah kita punya produk itu, kendala pemasaran itu pasti di semua usaha pasti masalah pertama itu pemasaran. Bagaimana cara kita menjual? Alhamdulillah waktu itu di Solo berdiri sebuah komunitas kopi, kita berkomunitas Rawung. Akhirnya dari sanalah kopi ini mulai banyak dikenal di kalangan penyeduh kopi, barista. Akhirnya bisa menyebar ke Solo Raya. Itu juga jasa teman-teman komunitas. Kemudian kendala yang berikutnya setelah berjalan, pemasaran berjalan, terkendala kembali masalah pengadaan green bean atau biji kopi mentah. Itu cukup jadi perhatian karena kita menjaga kualitas produk dengan pengadaan biji kopi yang punya kualitas bagus. Nah, itu salah satu kendalanya. Kemudian kita mencari biji kopi mentah yang benar-benar bagus di beberapa supplier kopi, dan akhirnya alhamdulillah sampai sekarang sudah masuk database untuk supplier biji kopi mentah sudah
termapping dengan bagus sekarang. Kemudian kalau ditanya masalah omset ini agak sensitif sebenarnya ya, tapi belum besar juga, belum banyak, tapi alhamdulillah sudah cukup lah untuk usaha berusia 6 tahun. Kalau dikasih angka, produksi sekitar kurang lebih ya 200 sampai 300 kg per bulan. Kemudian ini dari pengalaman pribadi untuk pesan atau masukan buat para pengusaha memulai pengusaha startup atau yang baru mau memulai usaha. Intinya dalam menjalankan usaha yang pasti harus mengalir saja dulu, disesuaikan sama kemampuan, terutama kemampuan diri, dan yang lebih utama ini kemampuan dana sebenarnya, karena banyak sekali pengusaha calon pengusaha ini dia belum apa-apa sudah keluar duit banyak atau bahkan meminjam uang dalam jumlah yang tidak sedikit. Saya boleh pesan sebenarnya disesuaikan dengan kemampuan saja, adanya uang berapa itu diputar dulu, insya Allah nanti dengan berjalannya waktu pasti insya Allah akan berkembang dengan usaha dan doa yang pasti ya, itu insya Allah akan berkembang. Itu juga yang saya lakukan. Kenapa usaha ini mungkin bagi sebagian orang terkesan lambat, tapi saya menikmatinya dan alhamdulillah juga berkembang tanpa terbebani dengan pikiran utang yang tagihan sana sini. Mungkin itu sekilas apa yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bisa bermanfaat buat yang menyaksikan ini. Begitu cukup sekiranya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.